Senjata yang saya pegang dan yang Anda saksikan ini adalah saksi bisu. Asik. Kemenangan Indonesia dalam ASAM 2018. Tim kontingen TNI AD 2018. Tim kontingen. Pimpinan luar biasa, Indonesia juara. Weh, Indonesia juara. Dan benar 11 langsung juara ya. kalinya. 11 tahun Untuk berturut-turut. ke-11 kalinya berturut-turut Indonesia menjuarai ASAM 2018. Nah, kita udah bersama dengan tim lengkapnya ini ada 12 orang ya, Pak ya. Iya. Dan komandannya ada Kolonel Habib Mahfud, ada Letda Herlansyah, ada juga Letda Timur Yuda Serka Timur Yuda Irawan dan juga Novian Budianto. Dan teman-teman yang lainnya. Ini perwakilan aja ya. Jadi komandan, selamat ya. Ya, Kita bangga loh. Bangga sekali tentunya. Bangga Baru sekali. 36 emas. Gimana ceritanya? 36 emas, 24 perak dan 12 perunggu. Ya, ini rekor emas terbanyak yang kita raih selama ikut ASAM. Memang awal mula kita cukup berat ya, persaingan dari Malaysia, kemudian Filipina dan tuan rumah. Tetapi alhamdulillah dengan dukungan, doa dan perjuangan kita semua ya, kita berhasil untuk. Apa yang beda tahun ini dengan ASAM sebelum-sebelumnya? Karena ini sampai mencetak rekor kan terbanyak. Ya, perbedaannya kita sebenarnya ada 7 penembak baru dan 5 yang sudah pernah mengikuti. Kemudian tahun ini jumlah peserta 18, namun kita masih bisa tetap 18 negara ya maksudnya ya. Negara. Ya, ini berkat dukungan juga dari PT Pindad yang menyiapkan senjata yang bagus buat kita. Oke. Tapi sempat dicurigain lagi nggak Pak? Waktu 2 tahun lalu ya katanya, wah ini diperiksa senjatanya Indonesia, ada kecurangan nih katanya. Ya, kita selalu diperiksa, terutama di picu, Mas. Jadi berat picu kita ini kan minimal 2,9 kilo. Yap. Ya, selalu dicek selesai Hampir menembak. 3 kilo, itu Ya. belum sama peluru ya? Bukan, jadi tekanan tekanannya? picu itu harus 2,9 kilo. Oh. Ya, kemudian ada tentara Jepang juga melihat, oh bagaimana senjata kita, ini kok bisa bagus hasilnya. Karena senjata yang buatan tim Jepang sendiri ini kurang bagus. Ya, Mereka mengakui itu? Ya, mereka mengakui, bahkan menanyakan kepada saya. Mereka bagusnya bikin samurai kayaknya Pak. Oke, jadi ternyata 7 penembak baru yang ikutan ya. Ya. Dan juga sebagai informasi, ASAM ini adalah Australia Army of Skill Arms at Meeting. Ya, salah satu ajang bergengsi untuk lomba tembak ya. Nah, apa saja yang stand up dari emas-emas yang udah diperoleh oleh tim kontingen TNI AD? Kita peroleh dari nomor pistol, ini nomor pistol, Nomor kemudian pistol. senapan, kemudian LSW atau senjata otomatis, dan sniper. Ini adalah championnya. Ya, Yang mana ini the Letnan best of Herlansyah. best shooter? Ya, Best of the best. Silakan maju. Wow, silakan maju. Ini yang menggunakan senjata yang mana? Pak Herlansyah. Ya, kami untuk semua senjata kita gunakan. Dari 4 senjata ini semua kita gunakan dari mulai pistol, senapan, produksi PT Pindad, kemudian machine gun. Semua kita pakai untuk. Yang paling susah yang mana sih? Yang paling susah terutama ini machine gun ya. Machine gun. Karena Karena dari berat senjatanya sudah berat, kemudian dengan beban yang kita bawa ini 15 kilo, dengan kegiatannya sebenarnya menembak itu menggunakan waktu dan lari. Letda Herlansyah ini juara bertahan atau termasuk yang baru ikut tahun ini? tidak, dia sudah pernah ikut, tapi baru tahun ini champion. Oh, Best of the best gimana shooter. rahasianya? Apa rahasianya itu bisa mempertahankan aja susah? Ini akhirnya meraih, Letda. Apa rahasianya? Sebenarnya saya untuk champion ini sudah 2 kali. Tahun 2014 saya juga mendapatkan predikat best of the best. Kemudian yang tahun sekarang. Rahasianya adalah hanya punya motivasi yang tinggi, kemauan yang keras untuk berlatih, dan satu hati dan kompak tentunya satu tim. Itu yang membuat kita berhasil. Dan yang paling terakhir adalah berdoa. Komandan, Pasti. kekompakan itu adalah hal yang paling sulit ya. Ya. Paling sulit. Ngeband aja susah kalau mau kompak. Ini ada 12 kepala, punya ego masing-masing, punya senjata masing-masing. Gimana menjaga kekompakannya? Apa rahasianya? Jadi saya sebagai komandan kontingen harus selalu mendekati kepada seluruh personal bahwa tujuan kita di situ bukan hanya tujuan perorangan. Karena ada beberapa nomor itu harus butuh kekompakan tim. Bagaimana kita menjatuhkan plat baja secara bersama-sama oleh satu tim. Itu butuh kekompakan, kerjasama. Tidak boleh satu di belakang, satu di depan, atau saling menyalahkan. Apapun yang
kita hasilkan itu harus menjadi kerjasama tim. Ada latihan khusus untuk kekompakan itu sendiri? Ya. Di luar lapangan tembak mungkin? Kita latihan terus selama 3 bulan dan kita jalin kebersamaan selama latihan, termasuk kita di sana juga evaluasi, kemudian saling memberikan masukan, ya, saling mengoreksi. Pernah Berbanyak ada time. saling argumen, gesekan-gesekan, pasti ada kan? Biasa ya? Saya kira itu bisa diselesaikan. Kita satu tim Buktinya yang juara sangat umum. Kalau nggak selesai nggak juara umum. Nah, ada yang rekor juga ini satu tembakan, 2 sasaran. Yang mana nih? Ini dari sniper ini. Dari tim sniper. Sniper tuh 2 orang ya? Tembak ya. Satu tim ya? Oke, silakan. Timur Yuda dan juga Novian. Apa sih rahasianya bisa one shoot to kill? Rahasianya sebenarnya kita harus latihan keras, yang pertama. Yang kedua, berdua ini kan harus ada sniper sama spotter. Bertembak dengan spotter, itu harus kompak. Dan kita juga banyak saran dari senior-senior kita memberi masukan kepada kita, itu harus kita terima mau tidak mau. Ya, Serka ini baru ikut juga untuk Serka Timur dan Muria. Ini pertama kali langsung nyetak rekor dunia nih. Wow. Itu seperti apa maksudnya? Satu one shot to kill itu seperti apa sih? Di lapangannya itu maksudnya, praktisnya? Itu waktu itu ada salah satu praktis kita diberi permasalahan seperti skenario. Itu ada kita sebagai pengintai depan pasukan kita menunggu musuh yang keluar di area depan kita. Waktu itu saya sebagai spotter dan Serka Novian sebagai petembak. Oh, oke. Jadi kerjasama. Ya, Tugasnya betul, apa? gitu. Supporter ini tugasnya apa? Saya menginfokan jarak, terus observasi musuh dan kecepatan angin segala macam saya infokan kepada petembak. Wow. Terus Jadi mereka itu jaraknya 700 meter, 700 Mas. meter. wow. Jadi dari kedudukan menembak sampai dengan ke sasaran. Waktu sasaran ada robot yang bergerak-gerak. Oh, sasarannya bergerak tuh? Ya, jadi Robot mereka moving. menunggu sampai 2 sasaran itu mendekat dan Nyatu mereka baru tembak. ditembak. Wow. Saya membayangkan seperti video game tuh ya. Iya, jadi ya. benar-benar. Jadi jarak 700 meter, kemudian robot yang bergerak, Iya, betul. satu tembak. Itu ada perhitungan tersendiri berarti agar Iya, mereka betul. pas lagi sama-sama Jadi baru yang ditembak. lama itu nyari timingnya yang tepat itu, Mas. Tapi penentuan lama untuk segera menembak juga itu diperhitungkan. Iya, betul. Itu kita dikasih waktu dan peluru yang terbatas. Komandan, untuk latihan persiapan selama 1 bulan, udah berapa ribu peluru yang dihabiskan satu orang rata-rata 3 bulan ya untuk persiapan? latihan? Oh, kita menghabiskan tuh puluhan ribu. Bahkan secara tim ini ratusan ribu. Wow. Untuk mencapai mereka kemampuan yang maksimal dan kita siap untuk melaksanakan pertandingan. Luar biasa ya. Ini yang namanya dunia nyata. Kalau di film-film tuh kita selalu lihat bahwa, wah, special agent, special force-nya Amerika, Keren-keren banget ya. Keren-keren banget, alatnya canggih-canggih. Pada saat kompetisi, kita yang jadi juara umum 11 kali berturut-turut. Apa rahasianya? Tahan jawabannya, kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama tim kontingen TNI AD untuk kompetisi ASAM hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan.